Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran bi'udhurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam al-iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ilahi antama qasudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus guru musik kita Syekh Muhammad Abdul Ghawsaf Maslul yang bersemayam di Pesantren Sirna Rasah, Panjalu, Jawa Barat, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya di majalis yang sangat mulia dan suci ini, yaitu majalis manaqib, kita jadikan wasilah doa. Kita doakan Abah sama-sama sebagai ungkapan terima kasih. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah sebagai wasilah roh kita ma'rifatullah. Sekaligus kita sebagai wasilah untuk menopang, memberikan kemudahan hajat-hajat kita, baik dunia maupun akhir, dengan barokah karamahnya bermursyid. Allah ridho mengabulkan segala hajat kita baik dunia maupun akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, yang memberikan percontohan baik kepada kita, penggagas manaqib MOS, manaqib online sedunia. Di antara ada Teh Susi milik kita, Umi Syahid, Ibu Hajah Wahyuni yang di Inggris, Ibu Kartini yang di Texas Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang sama-sama belajar istiqomah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia suci yang sangat disenangi sama guru suci kita, untuk membimbing roh kita untuk menghadap yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini, detik ini, waktu ini, kita semuanya telah ditakdirkan Allah dengan wasilah guru mursyid kita, dipilih sama guru mursyid kita untuk belajar sama-sama istiqomah, karena amaliyah yang sangat berat adalah istiqomah. Maka kita, selama kita tidak ada upaya untuk belajar istiqomah, maka tentunya kita tidak akan ketemu yang nama istiqomah. Karena dengan keistiqomahan itulah akan menimbulkan karomah, kemuliaan. Dan disinilah Abah akan menilai murid-muridnya, dan Abah bangga dan senang ketika murid-muridnya Abah mencapai makom karomah, kemuliaan. Dan semoga kita termasuk murid Abah yang dipilih mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat semuanya, kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf, seharusnya ini yang khidmah ilmunya Ustadz Panji, karena Ustadz Panjinya lagi berhalangan,
Ya terpaksalah, tidak ada rotan akar pun jadi. Ya mohon maaf, karena saya tidak seperti yang lainnya dengan bahasa yang bagus, dengan retorika kalimat-kalimat yang indah. Saya ini kan ya asal bicara. Ya mohon maaf andaikan kurang berkenan, karena inilah kita dan semua ini kita hanya mengharap barokah karomahnya guru mursyid. Kita bisa seperti ini itu karena semua itu karena barokah. Jadi kita sama-sama belajar khidmat sama Abah. Ada yang khidmatnya pakai harta bendanya. Ayo yang punya harta benda khidmat sama guru mursyid lewat harta bendanya. Apakah dengan khidmat ke guru mursyid dengan harta benda, apa harta bendanya habis? Tidak. Siapa yang berkhidmat ke guru mursyid dengan harta bendanya, justru harta bendanya menjadi barokah. Tazidu bil khair. Hartanya menjadi bertambah-tambah keberkahan. Bukan tambah sedikit, tambah banyak kemanfaatannya. Tinggal kita yakin apa tidak. Karena taruhannya kita belajar ini, berguru itu taruhannya bukan insya Allah. Taruhannya yakin. Kita tidak diajari sama Abah lewat ilmu yakin. Belum. Abah mengajari alatnya yakin. Dengan apa alat yakin itu? Yaitu dengan dua zikir. Pertama, zikir jahar. Zikir jahar itu zikir apa? Zikir yang pakai suara. Dan guru mursyid menjadikan suara yang bagaimana zikirnya? Afdalnya zikir sebagaimana hadis Rasul menjelaskan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yaitu afdalnya zikir itu kalimat la ilaha illallah. Jadi dengan zikir itu akan dengan prosesnya nanti akan menghasilkan rasa yakin kepada Allah sampai menemukan hakul yakin. Dengan hakul yakin, yakin benar yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, maka keyakinannya itu akan menjadi ainul yakin, pandangan keyakinan. Setelah melihat pandangan keyakinan itu, timbullah, ditulis, dituangkan menjadi ilmu yakin. Jadi guru mursyid itu sesungguhnya mendidik muridnya itu bukan dari ilmu dulu. Guru mursyid itu membimbing muridnya lewat alat yakin. Apa alatnya yakin? Ditanamkan alat kalimat keyakinan, yaitu keimanan. Kalimatnya la ilaha illallah. Nah, kalimat itu ditempatkan di mana tempatnya la, di mana tempatnya ilaha, di mana tempatnya ilah, dan di mana tempatnya Allah. Itu dulu prosesnya. Sedangkan zikirnya tidak sama dengan yang lain. Kalau secara umum zikirnya 33. Kalau kita kenapa sampai 165 kok tidak 33? Ini bedanya orang yang ingin meningkatkan keyakinannya kepada Allah. Kalau orang zikir 33 itu masih wilayahnya wirid. Nah, kalau masih wilayah wirid, itu tidak ada penekanan bimbingan dalam substansi untuk menuju yakin, sebatas wiritan. Hanya sebatas wiritan, hanya di lesan. Tidak sampai menyentuh ke dalam sebagaimana merasa meyakini bahwa Allah itu Tuhannya. Dan kita sama Abah, guru mursyid, diajari bagaimana supaya kita ini benar-benar yakin bahwa Allah itu Tuhan kita. Maka kalimat itu, kalimat lafaz la ilaha illallah itu ditancapkan di dalam diri kita. Yang adanya 7 latifah itu. Dan subhanallah, itu alat yakin. Kemudian ditopang lagi dengan rasa meyakini. Ada zikir khafi. Setiap saat, setiap detik, selalu ingat Allah. Ini alat mencapai rasa yakin. Maka timbulnya keyakinan. Proses ke sana.
Maka dengan semua itu, kalau kita berkhidmat sama guru mursyid dengan harta kita, dengan rasa yakin dengan guru kita, tidak ada orang-orang yang berkhidmat sama gurunya tanpa tendensi apapun, pasti khidmat hartanya ada keberkahan-keberkahan, memberikan kemanfaatan kehidupannya, dan pasti orang yang berkhidmat dengan hartanya pasti bahagia. Karena orang bahagia yang sebenarnya adalah apa yang disampaikan, apa yang dia keluarkan itu rasa cinta masalahnya. Nah, rasa cinta ini bahagia. Ini yang berkhidmat pakai harta. Ada juga yang berkhidmat sama guru mursyid pakai pikirannya. Sebagaimana kita pada sore hari ini ada yang bikin gagasan manakib online sedunia. Ini pikiran juga. Andaikan ini selalu dijaga benar-benar dan rasa mahabbah sama guru, tentunya akan membawa dampak-dampak kebaikan dan kemaslahatan bahkan mendunia. Kalau dibuat hitungan-hitungan pahala, berapa pahala, berapa kebaikan-kebaikan yang ditransferkan kepada kita yang membuat gagasan ini. Jadi setiap hari kita dapat kiriman kebaikan. Bacaan Fatihahnya misalnya, siapa yang bikin gagasan manakib online sedunia ini? Di situ ada yang ikhwan wal akhwat yang ikut manakib online sedunia ini. Di sini ada Ustadz Dedi Antoni. Beliau baca Fatihah. Fatihahnya Ustadz Dedi pun dibaca kembali, mentransfer kembali kepada yang bikin mos ini. Ada Kiai Dr. Subhan, baca Fatihah juga, Fatihahnya Kiai Dr. Subhan pun akan kembali kepada yang bikin itu. Subhanallah. Andaikan berapa? Jadi tidak ada kerugian, tidak ada. Jadi pikiran apa yang dia gagaskan itu semuanya bikin transferan. Yang selama itu akan menggelembung transferan-transferan kebaikan. Nah, transferan kebaikan-kebaikan itu akan dikeluarkan sama Allah ketika kita suatu saat butuh hajat kita terkabulkan, hajat-hajat kita, disitulah kebaikan-kebaikan itu akan keluar menolong kita. Sebagai apa? Sebagai mahar mas kawin menebus hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Ini khidmatnya orang yang punya berkhidmat pakai pikirannya. Ada juga yang berkhidmat pakai ilmunya. Ada juga ada Ustadz Panji, ada Kiai Tata, ada Kiai Dr. Subhan, ada Kiai Daniel, ada Kiai Profesor Supardi. Beliau kasih ilmu sama kita. Ilmu beliau itu andaikan didengarkan orang lain dan orang lain itu bisa menerima dan beliau menjalankannya apa yang beliau sampaikan, bahkan sampai bisa talqin zikir sama guru mursyid, tentunya satu orang saja itu memberikan dampak kebaikan itu akan kembali kepada yang membuat kebaikan itu, dan semuanya tidak ada kerugian. Dan inilah hebatnya guru mursyid itu, menjadikan alat yang paling mudah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang ketika diajak zikir la ilaha illallah pada lari, pada gak suka? Kenapa gitu loh? Kadang-kadang mencari yang aneh-aneh. Kenapa? Pertama, karena mulai kecilnya sudah mendapatkan doktrin wiritan-wiritan umum. Pertama, ketika ada kata-kata kalimat la ilaha illallah lebih banyak, seolah-olah kalimat la ilaha illallah itu tidak memberikan kemanfaatan. Justru dia mengamalkan dulu itu, beliau orang-orang yang pengamal ini, katakan ada yang baca waqiah, baca yasin, baca ar-rahman, baca tabarok, ada yang baca yasin fadilah, ada yang mengamalkan ayat kursi. Dan ini apakah salah? Bukan salah. Bukan salah ini kalimatnya. Tapi ada yang lebih afdol. Kalimatnya la ilaha illallah. Tapi kenapa banyak orang lebih mencintai ini dibandingkan la ilaha illallah? Karena orang-orang punya satu bidikan, apa yang dia
amalkan dulu, jadi wirid istiqomah itu akan menghasilkan hasil kemanfaatan. Apa kemanfaatnya? Secara duniawi mungkin akan mempermudah segala hajat dunianya. Rata seperti maka jadi timbulnya wirid, bukan zikir. Andaikan dicondongkan ke akhirat, maka apa yang dibacakan dalam Al-Quran per satu huruf saja menghasilkan 10 kebaikan. Berapa yang dibaca? Akhirnya timbullah hitung-hitungan pahala. Maka ketika mendengarkan bacaan la ilaha illallah, banyak yang hampir pada gak suka. Padahal kalimat la ilaha illallah itu afdolnya zikir loh. Orang mau masuk Islam saja itu, katakan membaca Quran saja masih ditolak bacaan Qurannya. Baca sholawat masih ditolak sholawatnya. Wiritan apapun ditolak, sedekah pun ditolak kalau mau masuk Islam. Katakan orang ini masih belum Islam. Tapi ketika mengucap la ilaha illallah, syahadat dulu, syahadat tauhid dulu, maka setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tekankan dengan kalimat la ilaha illallah syahadat imannya, ketika itu dia membaca Fatihah, baca Qurannya jadi diterima sama Allah. Baca salawat, bacalah salawatnya juga diterima sama Allah. Sedekahnya diterima sama Allah. Kenapa? Pintunya sudah dibuka. Apa? Ya, itu pintu keimanan dan kekuatan iman itu. Pintu keimanan itu tiada lain, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini yang jadi masalah. Afdalnya itu di situ. Tapi kenapa banyak orang tidak suka dengan la ilaha illallah? Karena terjebak dengan rutinitas yang jadikan doktrin. Sehingga ketika ada kalimat la ilaha illallah seolah tidak penting. Padahal orang nazak saja itu yang dibutuhkan, yaitu kalimat kata Rasulullah, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hayat seseorang bisa mengucapkan kalimat la ilaha dakhalal jannah. Akhir hayat bisa mengucap la ilaha illallah terus, ada jannah surga. Tapi kenapa orang pada lari tidak mau? Karena banyak kita ini kadang tidak sadar bahwa Allah itu menciptakan makhluknya yang namanya setan. Inna syaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya tuh setan tuh musuhmu yang paling nyata. Nah, orang banyak lupa dengan setan ini, seolah apa yang dilakukan seolah tidak ada yang goda, padahal setan itu cuma satu yang digoda. Apa? Keimanan kita. Bukan sholat kita. Orang sholat sama setan dibiarkan. Orang puasa sama setan dibiarkan. Orang baca Quran sama setan dibiarkan. Orang baca sedekah pun dibiarkan sama setan. Cuman satu setan menggodanya. Apa? Ketika sholat, setan membisikkan dalam hatinya, nggak apa-apa. Hatimu lupa sama Allah. Ketika mengucap takbir Allahu Akbar, hatimu mau ke mall ke, ingat hutang kamu, ingat mau cicil mobil kamu, ingat istri kamu, ingat suamimu, ingat anak, nggak apa-apa. Tidak ada yang tahu, kata iblis, kata setan. Yang penting orang lihat kamu sholat, kamu ruku sujud. Jadi iblis itu membelokkan hati kita supaya tidak ingat Allah. Hati ini sentralnya ke Allah. Sedangkan orang lebih fokus, lebih memaksimalkan soal ruku sujudnya, gerakannya dibanding hatinya. Ya, sedangkan di sini lo guru mursyid membimbing murid-muridnya, di samping gerakannya mengikuti ilmu fikih, tidak lepas dari ilmu syariat, tapi hati wajib hukumnya harus ingat Allah. Ini pentingnya thariqah di situ. Maka iblis tidak mau. Silakan orang mau sholat, mau berapa ratus kali, silakan. Yang penting hatinya jangan ingat Allah. Itu janji iblis. Puasa, silakan puasa, yang penting hatinya harus tidak ingat Allah.
Baca Quran nggak apa-apa, baca Quran, yang penting hatinya jangan sampai ingat Allah. Sedekah yang banyak, miliaran, nggak apa-apa kata iblis. Yang penting hatinya jangan diniatkan selain Allah. Jangan sampai niatannya untuk Allah. Kalau bisa dipamerkan orang lain. Itu janji iblis ke sana. Nah ini pentingnya kita bertoriko, mencari wasilah, mencari guru mursyid. Nah zaman dulu ada Rasulullah. Sahabat-sahabat ada yang bimbing. Siapa? Rasulullah. Pemimpinnya. Ada andekan ada sahabat yang salah, Rasul yang negur. Sedangkan kita siapa yang negur? Orang kalau tidak ada punya guru mursyid, mohon maaf, hampir langkahnya ini fatal. Orang punya majelis taklim saja itu, bahkan gurunya, ustadznya atau kiainya punya kajian itu saja tidak punya tanggung jawab sama yang ikut ngaji itu. Tidak ada ikatan batin, cuman apa? Sebatas ikatan ilmu. Tapi kalau orang berkhidmat sama guru mursyid, punya guru mursyidnya itu bertanggung jawab, membimbing muridnya. Membimbing apanya? Mulai ibadahnya, mulai zikirnya per detik, per waktu, sholat-sholatnya, sampai 24 jam diupayakan dibimbing bagaimana supaya murid selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita punya guru mursyid. Maka bagi siapapun kita ini, ayo belajar sama-sama berkhidmat kepada guru mursyid. Apapun kelebihan kita, Allah itu kasih kelebihan kepada kita macam-macam, beda-beda, pada dasar sama. Jadi siapapun yang khidmat sama Abah ke guru mursyid itu sama, walaupun beda khidmatnya. Ada yang kemampuannya di tenaganya, khidmat pakai tenaganya. Yang pakai harta, pakai hartanya berkhidmat. Yang punya ilmu, pakai ilmunya. Yang punya apa? Gagasan, pakai gagasan. Semuanya sama. Seperti organ tubuh ini. Ada yang jadi kepala, makomnya makom kepala, suka mikir. Ada yang makomnya organ tubuh, yang bagian untuk menadai apapun. Ada bagian makom tangan. Jadi yang makom tangan jangan ingin jadi makom ke kepala, jangan, rusak. Jadi kita semua punya wilayah masing-masing. Maka bagaimana supaya jalan semua sinergi? Maka dibutuhkan akhlakul karimah. Pada dasarnya orang berthariqat adalah menciptakan murid-murid selalu punya akhlakul karimah. Orang yang benar-benar menjalankan zikirnya pasti menghasilkan akhlak-akhlak yang baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita termasuk murid Abah yang bisa belajar khidmat guru mursyid dan mendapatkan prestasi istiqomah dan mendapatkan prestasi akhlakul karimah. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.